Sabang, ketemu lagi dengan saya Syifa dan Mutia dalam acara Dokter Sains. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Puasanya masih lancar kan? Pasti dong puasanya masih lancar, tetap semangat ya. Nah, sambil menunggu berbuka puasa, yuk kita melakukan eksperimen yang menarik dan seru. Setuju nggak Bu Tia? Setuju dong, Mbak Syifa. Bu, hari ini kita mau melakukan eksperimen apa ya? Kita hari ini akan melakukan eksperimen yaitu membuat sabun cuci piring herbal. Pernah membuat belum Mbak Syifa? Belum pernah Bu. Nah, makanya kita kali ini akan membuat sabun cuci piring herbal. Menarik banget ya. Untuk bahan dan alatnya ada apa aja Bu? Oke, Bu Tia jelaskan. Yang pertama, ini adalah garam. Pernah lihat garam? Pernah. Oke, selanjutnya ini adalah apa yuk Mbak Syifa? Itu jeruk nipis bukan Bu? Betul, sip. Ini namanya jeruk nipis. Kemudian kita pakai pewarna makanan yang berwarna hijau. Selanjutnya di sini ada Texapon, yaitu surfaktannya. Kemudian ada air. Dan selanjutnya untuk alatnya ada telenan, kemudian pisau, kemudian baskom, dan ada sendok, dan ada sarung tangan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus memakai masker dulu Mbak Syifa. Kenapa kita harus memakai masker Bu? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita Mbak, karena kita memakai bahan kimia. Dan kita jangan lupa memakai sarung tangan. Nah, ini untuk Mbak Syifa, ini untuk Mutia. Kita pakai dulu. Buat apa kita memakai sarung tangan? Nah, untuk sarung tangan ini untuk biar tidak iritasi karena kita pakai Texapon. Jadi, dengan menggunakan sarung tangan ini untuk mengurangi iritasi di kulit tangan kita. Nah, sahabat Sabang di rumah, kalau mau mencoba eksperimen ini jangan lupa memakai sarung tangan ya, agar tidak berbahaya. Selanjutnya kita akan memasukkan air juga Mbak Syifa. Masukkan air ke dalam baskom. 1 gelas dulu. Ditambah 1 gelas lagi. Kemudian kita tambahkan pewarna. Nah, kita menggunakan pewarna hijau. Sebenarnya karena bahan alami, kita bisa menggunakan dedaunan. Contohnya daun pandan, daun kelor. Tetapi harus dihaluskan dulu. Jadi lebih gampangnya di sini kita pakai pewarna makanan. Kemudian sama Mbak Syifa diaduk. Ini kayak jadi sabun cuci di rumahku loh. Iya, warnanya hijau, mirip sabun cuci piring. Kemudian, kalau sudah tercampur, sudah belum Mbak Syifa? Sudah Bu. Oke, kita masukkan 2 sendok Texapon. 1, tambahkan lagi 2. Fungsinya Texapon apa Bu? Nah, fungsi Texapon ini untuk memberikan busa, kemudian menghilangkan noda-nodanya. Jadi Texapon ini adalah bahan surfaktan aktif. Nah, kemudian kita campur. Busanya ya Bu? Iya, ini namanya surfaktan tadi Mbak Syifa. Jadi surfaktan itu akan memunculkan reaksinya yaitu busa. Nah, kita campur seperti ini. Diaduk sampai merata, sampai muncul busa-busanya. Kalau sudah tercampur Texaponnya sama campuran pewarna sama air tadi, kalau sudah tercampur rata, boleh kita hentikan untuk proses pencampurannya. Ini masih ada, jadi masih harus dicampurkan lagi. Nah, kemudian ditambahkan jeruk nipis.
boleh sama Mbak Syifa, tolong bantu Bu Tia untuk dibelah menjadi 2. Pelan-pelan. Bu, berarti di sabun-sabun yang ada di rumah itu pakai tek sabun ya? Ya, untuk sabun cuci piring biasanya pakai X-sabun Mbak Syifa. Nah, Mbak Syifa meres 1, Bu Tia meres 1. Kita peres, dimasukkan ke dalam campuran tadi. Bu, fungsinya jeruk nipis buat apa ya? Fungsi jeruk nipis ini untuk menghilangkan noda, contohnya lemak. Jadi ini jeruk nipis ini mampu mengangkat lemak. Lemak-lemak di tubuhku bisa nggak, Bu? Aduh Mbak Syifa, kayaknya nggak bisa ini. Harus lemak-lemak yang di gelas yang kotor atau wajan, piring. Kalau lemak di tubuh Mbak Syifa harus olahraga. Biasanya Mbak Syifa olahraga nggak? Jarang, Bu. Makanya banyak tumpukan lemak di tubuhnya Mbak Syifa. Kirain pakai sabun ini bisa hilang, Bu. Waduh, nanti banyak orang dong yang pakai jeruk ini untuk menghilangkan lemak. Dah semuanya. Oke, nah kita campur lagi. Nah, ini nanti akan ada di proses ini akan terjadi iritasi kalau kita nggak pakai sarung tangan tadi, karena kan ada asam, kemudian ada surfaktannya. Berarti berbahaya ya, Bu? Iya, untuk yang kulit tangannya sensitif biasanya berbahaya karena akan merusak kulitnya, akan mengelupas seperti itu, Mbak. Nah, kalau sudah kita akan kasih garam. Oh, jadi kayak masak ya, Bu, pakai garam? Kita memasak, membuat sabun cuci piring. Nah, kita menambahkannya harus sedikit demi sedikit, nggak boleh langsung. Kenapa harus demi sedikit, Bu? Karena kita harus tahu proses pengentalannya. Kalau langsung nanti ini nggak akan jadi mengental seperti apa yang kita inginkan. Oh, gitu ya, Bu. Nah, fungsi garam ini sebagai pengawet dan juga pengental. Jadi, sabun ini bisa bertahan sekitar 1 bulan dengan memakai garam ini tanpa EDTA. Apa itu EDTA? EDTA itu adalah bahan pengawet sabun. Jadi, kalau yang di pabrik-pabrik itu biasanya pakai EDTA. Jadi, sabun itu bisa bertahan lama sekali. Wah, bisa jadi usaha nih. Iya dong, Mbak Syifa. Mbak Syifa mau usaha sabun? Boleh, Bu. Di era pandemi kayak gini kayaknya kita perlu deh, Mbak. Karena pasti banyak yang membutuhkan sabun-sabun. Ini masih ada, di sini masih ada garam ya, jadi belum tercampur sempurna ya. Jadi harus diaduk sampai benar-benar tercampur. Berarti semakin banyak garam, semakin kental ya, Bu? Iya, sebenarnya semakin banyak semakin kental. Tapi kan untuk kita tahu kentalan itu harus kita tambahkan sedikit demi sedikit biar nggak benar-benar kental. Nanti lama-lama akan kayak jadi kayak bubur gitu loh, Mbak, kalau kita nggak tahu seberapa proses pengentalannya. Capek nggak, Mbak Syifa? Capek, Bu. Rambutnya lama banget ya? Iya, Bu. Setelah ini diapain ya, Bu? Nah, setelah ini nanti didiamkan selama 24 jam, Mbak. Kenapa harus didiamkan, Bu? Nah, kenapa harus didiamkan selama 24 jam? Jadi nanti busanya ini akan turun. Nah, nanti bahan-bahannya akan mengendap. Jadi bahan ini akan aktif dan bisa digunakan untuk mencuci piring. Jadi Mbak Syifa harus menunggu 24 jam. Jadi bisa besok ini Mbak Syifa untuk digunakannya. Wah, lama juga ya, Bu. Iya, Mbak Syifa. Mbak Syifa harus sabar supaya ini bisa digunakan. Setidaknya kita nggak membeli Mbak Syifa, kita sudah bisa membuat sabun cuci piring ini di rumah. Nah, sahabat Salbang, setelah didiamkan selama 24 jam atau 1 hari, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk mencuci piring. Wah, jadi kayak sirup ya, Bu? Oh, jadi iya, haus. Mbak. Bener, kayak sirup marjan Mbak Syifa. Tapi Mbak Syifa ini puasa, udah mau buka puasa, jadi Mbak Syifa nggak boleh batal. Nah, itu tadi proses pembuatan sabun cuci piring.
Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen yang kedua. Nah, kita akan melakukan eksperimen yang kedua. Eksperimen kedua apa, Bu? Eksperimen yang kedua ini Mbak Syifa, kita akan membuat pelangi di dalam air. Hah? Pelangi di dalam air? Iya Mbak Syifa. Mbak Syifa pernah nyoba belum? Belum, Bu. Nah, kalau Mbak Syifa belum pernah nyoba, yuk kita coba bareng-bareng. Mau nggak? Mau, Bu. Oke, nah kali ini kita akan menggunakan bahannya yaitu air, minyak goreng, kemudian pewarna. Nah, di sini pewarnanya ada warna merah, biru, kuning, dan warna merah tua. Wah, kayaknya bahannya mudah banget ya, Bu. Iya, ini bisa ditemukan di rumah kalian masing-masing, sahabat-sahabat. Nah, pertama kita siapkan dulu airnya. Ini Mbak Syifa. Kemudian kita kasih di sini minyak. Nah, di minyak ini kita tuangkan pewarnanya. Cukup 1 tetes atau 2 tetes saja. Di sini kita kasih. Bu, boleh ikutan nyoba nggak? Boleh Mbak Syifa, silahkan. Bu, selain pewarna makanan, boleh nggak sih? Kalau pewarna tekstil kayaknya sulit ya Mbak, jadi kita menggunakan pewarna makanan saja. Seru nih sahabat-sahabat. Nah, setelah itu kita aduk Mbak Syifa. Loh nih, nanti akan ada butir-butir seperti ini. Kok bisa gitu ya, Bu? Iya, karena ini beda massa Mbak. Jadi massa atau berat dari minyak dan pewarna itu beda. Nanti Mbak Syifa aduk ya. Aduk. Aduknya yang kenceng Mbak. Aduk yang rata dan kenceng. Udah ada butir-butirannya. Udah, cukup kita masukkan. Nah, ini ada yang turun ya Mbak. Ini udah ada yang turun ya Mbak. Kok bisa gitu ya, Bu? Iya. Nah, yang Butia jelaskan tadi nih, warnanya tadi ada merah, kuning, biru, hijau. Sama ya ini mulai ada merah, kemudian ada biru, terus ada kuning juga, terus ada hijau. Nih, nanti ini warnanya. Nah, ini adalah warna-warna pelanginya. Kenapa ini bisa turun Mbak Syifa? Karena berat dari pewarna ini lebih berat daripada air. Jadi kalau benda yang lebih berat itu posisinya akan di bawah. Kemudian minyaknya kenapa bisa di atas? Karena minyak itu lebih ringan daripada air. Jadi yang ringan itu posisinya nanti akan di atas. Jadi ada minyak, kemudian air dan pewarnanya. Jadi seperti ini. Bagus nggak Mbak? Oh, ini ada gelembung-gelembungnya. Cantik ya, Bu? Iya, jadi Mbak Syifa nggak perlu jauh-jauh nih kalau mau lihat pelangi, nggak perlu nunggu hujan. Jadi bisa buat sendiri di rumah. Warnanya punya ya Mbak Syifa penguraiannya? Iya tuh ada gelembung-gelembungnya juga. Wah, bagus banget loh. Pokoknya sahabat-sahabat harus nyoba di rumah. Betul sekali. Nah, itu tadi eksperimen kita hari ini, yaitu membuat sabun cuci piring herbal, dan yang kedua membuat pelangi di dalam air. Nah, menurut Mbak Syifa, yang paling seru yang mana? Atau dua-duanya seru? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya seru. Oke. Sekian eksperimen hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam acara Dokter Sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.